Ada sebuah desa bernama Desa Teladan Sari yang dikelilingi oleh hamparan padi yang sangat luas. Terlihat padi-padi mulai menguning, menandakan siap dipanen. Masa yang sangat dinanti-nantikan oleh para petani. Di tengah desa berdiri sebuah bangunan, yaitu sekolah dasar yang bernama SD Kusuma Bakti. Terlihat dari luar, bangunan sekolah itu masih jauh dari kata layak. Bangunannya sendiri terbuat dari papan yang di beberapa bagian mulai menunjukkan tanda-tanda akan lapuk. Atapnya yang terbuat dari seng mulai berkarat di sana sini. Bahkan di bagian lantai ada beberapa bagian yang mulai retak di mana-mana. Tetapi walaupun begitu, bagi warga desa Teladan Sari, sekolah itu adalah jantung bagi murid-murid untuk belajar, bermain bersama-sama, dan yang paling diharapkan bisa membawa mereka meraih mimpi di masa depan. Ketika pagi masih dikelilingi kabut tipis, tepat di depan sekolah turunlah seorang wanita dari ojek tumpangannya. Wanita itu bernama Bu Enik. Sambil menggenggam tas jinjingnya, Bu Enik menatap halaman sekolah dengan seksama. Bu Enik adalah guru muda yang saat itu masih berusia 28 tahun. Bu Enik sendiri sudah menikah, dan dari hasil pernikahannya, ia diberi anugerah seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Saat itu, Bu Enik baru saja dimutasi dari sekolah lamanya yang ada di kota. Bu Enik yang memang bercita-cita menjadi guru, tidak pernah mempermasalahkan pemindahan tersebut. Baginya, baik di kota ataupun di desa, yang penting ia bisa mengajar. Ketika sedang memperhatikan sekolah barunya, Bu Enik mendengar seseorang memanggil namanya. Seorang pria paruh baya keluar dari ruang guru dan buru-buru menghampiri Bu Enik. Ternyata itu Pak Rustam, kepala sekolah Kusuma Bakti. Bu Enik tersenyum ramah. Ia menyambut tangan Pak Rustam untuk bersalaman. Pak Rustam bertanya, bagaimana kesan Bu Enik saat pertama kali sampai di sana? Bu Enik masih dengan senyumannya mengatakan bahwa ia sangat mengagumi keindahan pemandangan desa yang membuat mata tak bosan-bosan memandangnya. Udaranya juga masih sangat bersih. Pak Rustam tertawa kecil, lalu mengatakan, Desa Teladan Sari memang sangat indah. Lalu Bu Enik bertanya, bagaimana dengan karakteristik anak-anak yang akan menjadi muridnya? Pak Rustam menjawab, jika murid-murid yang akan diajarkan oleh Bu Enik, kebanyakan anaknya baik-baik. Bahkan ada beberapa yang pemalu. Di tengah-tengah perbincangan mereka, terdengar suara ketukan besi yang digantung di salah satu sudut sekolah. Suaranya yang nyaring membuat anak-anak berdatangan dari berbagai sudut sekolah.
Bahkan ada beberapa murid yang baru datang. Ada yang diantar orang tuanya dengan motor. Ada yang bersepeda, bahkan ada yang berjalan kaki. Beberapa anak yang melihat ada sosok orang baru di sekolah mereka berusaha menyapa Bu Enik, walaupun dengan senyum dan tatapan malu-malu. Bu Enik pun membalas sapaan itu dengan senyuman dan tatapan mata haru. Pak Rustam mengajak Bu Enik masuk, lalu memperkenalkannya kepada staf guru lainnya. Salah satunya, seorang guru yang paling lama mengajar di sana, yang bernama Pak Sudirman. Beliau menghampiri Bu Enik, lalu menyodorkan selembar kertas yang berisi daftar kelas. Di sana tertera kalau Bu Enik akan mengajar di kelas 5. Pak Sudirman menjelaskan di mana posisi kelas 5 yang ada di ujung sekolah sebelah kiri. Bu Enik mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Lalu beliau menyusuri lorong sekolah yang terbilang sempit. Bu Enik sempat memperhatikan betapa lusuhnya atap di sepanjang lorong itu. Saat Bu Enik memasuki kelas, ia melihat anak-anak duduk rapi. Hanya ada 14 murid di sana. Murid-murid yang menyadari kehadiran Bu Enik memalingkan wajah untuk melihat seperti apa rupa guru baru yang akan belajar dengan mereka. Beberapa di antaranya ada yang tersenyum dan ada juga yang salah tingkah karena merasa canggung. Bu Enik mengucapkan selamat pagi ke murid-muridnya, yang dijawab dengan serentak "Selamat pagi, Bu" oleh para murid. Bu Enik menuju ke mejanya, menaruh tas jinjingnya, lalu ia mulai memperkenalkan diri. Setelahnya, Bu Enik meminta mereka memperkenalkan diri masing-masing. Di saat murid-muridnya sedang menyebut nama, Bu Enik berusaha keras mengingatnya baik-baik, supaya ke depannya ia tidak salah panggil nama. Setelah murid-murid memperkenalkan diri, Bu Enik menyadari ada satu bangku tersisa yang terletak paling belakang di pojok kiri. Bu Enik lalu bertanya, apa di saat itu ada murid yang tidak masuk sekolah? Si ketua kelas yang bernama Rizal menjawab tidak ada. Hari itu semua murid kelas 5 hadir. Mendengar jawaban Rizal, Bu Enik kemudian bertanya, kalau memang semua murid hadir, kenapa kelas itu disediakan 15 bangku? Lalu, bangku kosong itu punya siapa? Tanya Bu Enik sambil menunjuk ke arah bangku kosong. Mendengar pertanyaan Bu Enik, beberapa murid saling berpandangan. Bahkan, ada beberapa yang segera menundukkan kepalanya, seakan-akan menghindari tatapan mata Bu Enik. Tidak ada jawaban. Bu Enik lalu menyadari suasana yang tadinya riang mendadak menjadi canggung. Ketika Bu Enik berusaha mengabaikan suasana canggung itu, tiba-tiba ada seorang murid yang bernama Doni menjawab kalau bangku itu adalah milik Putri. Bu Enik menatap Doni, lalu kembali bertanya,
Dan di manakah murid yang bernama Putri itu? Apa sekarang ia sedang sakit? Doni hanya mengangguk kecil, lalu kembali menundukkan wajahnya. Bu Enik mengambil daftar nama muridnya, bermaksud menulis huruf S kecil yang artinya sakit untuk murid bernama Putri. Setelah dilihat, Bu Enik tidak melihat ada nama Putri tertera di sana. Bu Enik juga menyadari kalau tadi Rizal mengatakan bahwa tidak ada murid yang absen saat itu. Semuanya lengkap hadir. Lalu, kalau memang semua murid hadir, kenapa Doni mengatakan Putri sedang sakit? Kepala Bu Enik dipenuhi banyak pertanyaan yang membuatnya semakin bingung. Tetapi Bu Enik berusaha fokus ke tugasnya untuk mengajar. Ternyata cara mengajar Bu Enik sangat mudah dipahami, sehingga membuat murid-muridnya semakin antusias belajar dengannya. Tetapi, walaupun Bu Enik berusaha sekuat tenaga untuk fokus mengajar, entah kenapa ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari bangku kosong tersebut. Bu Enik juga merasa ada sepasang bola mata menatapnya seakan-akan ada sosok yang menduduki bangku tersebut. Dan sosok itu seakan-akan sedang memperhatikan pelajaran yang diberikan Bu Enik. Suara pentungan besi kembali terdengar, menandakan saatnya jam istirahat. Bu Enik yang penasaran akan bangku kosong tersebut mendatangi Pak Sudirman. Beliau mempertanyakan, kenapa tidak ada nama Putri di daftar nama murid-muridnya. Padahal jelas-jelas salah satu murid yang bernama Doni mengatakan bahwa kursi itu punya Putri. Pak Sudirman yang saat itu sedang memeriksa tugas latihan para murid mendadak berhenti menulis. Ia mendongakkan wajahnya, menatap Bu Enik dengan tatapan serius. Pak Sudirman mempersilahkan Bu Enik untuk duduk di bangku yang ada di depannya. Lalu pengakuan pun keluar dari bibirnya. Memang benar, sekitar 7 tahun lalu ada seorang murid bernama Putri yang biasa duduk di bangku kosong itu. Putri anak yang manis dan ceria. Hampir semua murid menyukainya. Tetapi kemudian Putri tidak pernah masuk sekolah lagi. Orang tuanya menyampaikan berita kalau mereka akan segera pindah ke kota. Sejak itu, bangku yang biasa didudukin Putri tidak pernah lagi ada yang menempati. Bukan karena tidak boleh, akan tetapi murid-muridlah yang enggan duduk di sana. Mereka beranggapan ada hawa aneh yang membuat mereka tak nyaman duduk di bangku tersebut. Gangguan tersebut seperti seseorang yang berbisik di telinga, ada yang merasa rambutnya ditarik-tarik, bahkan ada salah satu murid menangis histeris karena ia merasa ada yang menarik kursinya ke belakang ketika ia sedang menulis. Murid itu hampir saja terjungkal ke belakang, seandainya salah seorang temannya tidak sigap menahannya. Karena keanehan-keanehan yang terjadi sejak 4 tahun lalu, pihak sekolah pun memutuskan
untuk membiarkan kursi itu kosong seterusnya. Bu Enik lalu bertanya, kenapa tidak menyimpan saja bangku itu ke ruangan lain, gudang misalnya? Pak Sudirman menghela nafas berat. Lalu ia pun berkata, seandainya itu bisa dilakukan, sudah pasti mereka akan lakukan 4 tahun sebelumnya. Dahi Bu Enik berkerut. Maksudnya? Pak Sudirman mengangguk. Ya, mereka pernah membawa kursi itu ke gudang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar buat bulu kuduk merinding. Walaupun berkali-kali dipindahkan, maka berkali-kali pula kursi itu kembali ke posisi awal. Hingga akhirnya pihak sekolah menyerah dan membiarkan kursi itu kosong untuk seterusnya. Bu Enik tercenung mendengar penjelasan Pak Rustam. Cerita itu terlalu sulit untuk dipercaya. Apalagi Bu Enik termasuk orang yang kurang percaya akan hal-hal gaib. Tetapi walaupun ia berusaha untuk tidak percaya, ia sendiri juga merasa ada yang aneh dengan bangku tersebut. Jam istirahat pun berlalu. Bu Enik kembali ke kelasnya. Lalu setelah waktunya pulang, Bu Enik segera merapikan barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam tas. Tetapi ketika akan meninggalkan kelas, Bu Enik melihat bangku kosong itu bergeser ke belakang. Seolah-olah ada seseorang baru saja bangkit dari kursi itu. Bulu kuduk Bu Enik meremang. Ia tidak mempercayai pandangan matanya. Saat itu, di kelas hanya ada dia sendiri, karena murid-murid sudah meninggalkan kelas. Bu Enik terdiam sesaat. Ia berusaha mengumpulkan keberanian. Dengan langkah kaki yang berat, perlahan tapi pasti, Bu Enik menghampiri bangku itu. Dengan gerakan perlahan, Bu Enik menyentuh kursi. Hawanya sangat dingin. Bu Enik memperhatikan ada beberapa coretan pensil khas anak kecil di atas meja. Bu Enik memperbaiki posisi kursi. Lalu ia pun meninggalkan kelas. Bu Enik pulang ke rumah dinasnya yang berjarak sekitar 500 meter dari sekolah Kusuma Bakti. Malamnya, Bu Enik terbayang wajah murid-murid barunya. Alhamdulillah, mereka anak-anak yang baik. Sehingga Bu Enik tidak memerlukan tenaga ekstra untuk beradaptasi. Membayangkan wajah mereka membuat Bu Enik senyum-senyum sendiri. Tetapi senyuman Bu Enik mendadak hilang tatkala ia teringat akan bangku kosong itu. Mungkin karena terlalu memikirkannya, Bu Enik pun terlelap. Di dalam tidurnya, Bu Enik bermimpi berada di kelas sendirian. Ia melihat seorang anak perempuan duduk di bangku kosong tersebut. Ia duduk tanpa bergerak dan wajahnya menatap ke papan tulis dengan pandangan sendu. Tak lama, si anak memalingkan wajahnya ke arah Bu Enik. Air mata jatuh di pipinya. Mereka berdua saling tatap-tatapan. Kemudian si anak pun berkata,
Bu Enik, bolehkah aku belajar lagi? Dan mimpi itu pun terputus. Bu Enik terbangun dengan berkeringat dingin. Saat itu sudah jam 3 pagi. Bu Enik datang lebih awal ke sekolah. Ia menanti kedatangan Pak Rustam dengan harap-harap cemas. Ketika melihat kedatangan Pak Rustam, Bu Enik buru-buru menghampirinya. Lalu ia menceritakan soal mimpinya, serta keinginan si anak perempuan dalam mimpinya yang ingin sekolah lagi. Pak Rustam menatap Bu Enik sambil menyipitkan matanya. Pak Rustam mengatakan, mungkin itu karena Bu Enik terlalu memikirkan masalah bangku kosong, hingga tak sadar malah terbawa ke alam mimpi. Bu Enik ingin sekali menyetujui pendapat Pak Rustam. Tetapi yang jadi masalah, si anak gadis jelas-jelas menyebut nama Bu Enik. Pak Rustam terkejut. Tapi Pak Rustam hanya berkata, tidak apa-apa. Karena selama ini tidak ada yang tersakiti karena bangku kosong tersebut. Jadi Bu Enik tidak perlu mencemaskannya. Sebenarnya Bu Enik kurang puas dengan jawaban Pak Rustam. Tapi karena sudah waktunya mengajar, ia pun pamit, lalu masuk ke kelasnya. Suasana belajar berjalan seperti biasa. Kecanggungan antara anak-anak dengan Bu Enik mulai berkurang, berganti keakraban layaknya orang tua dan anak mereka. Tetapi tetap saja aura bangku kosong itu memiliki ruang tersendiri di hati Bu Enik dan anak-anak. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuhnya. Bahkan ketika ada giliran piket, tidak ada satu anak pun yang berani menggesernya, sekedar membersihkan kolong-kolongnya. Ketika menyapu, anak-anak memilih menghindari bangku tersebut. Karena penasaran, Bu Enik bertanya, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang berani duduk di bangku tersebut? Seorang murid perempuan bernama Nuri lalu menjawab, "Gak boleh Bu, soalnya Putri belum pulang."